Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan Islam dan iman kita. Allah berikan kekuatan kesehatan kita sehingga kita bisa bermujalasah di dalam menuntut ilmu agama Allah, mengenal firman Allah lebih dekat lagi. Semoga apa yang kita pelajari ini kelak yaumul qiyamah menjadi syafaat bagi kita, menjadi penyelamat kita daripada siksa Allah yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala alaihi salamu, ya, jadi ada beberapa penafsiran daripada ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi dalam firman ini, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Maksud daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah, di antara maksud yang kita pelajari minggu kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada malaikat kiraman katibain. Siapa malaikat kiraman katibain? Malaikat yang bertugas untuk menulis amal-amal kita, amal baik dan amal buruk. Yang nulisnya itu disebut dengan kiraman katibain, malaikat kiraman katibain. Tapi ada yang mengatakan, sebagian mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bi'asarihim, bekas mereka ini. Asar itu kan bekas. Yang dimaksud bekas itu, kalau menurut sebagian tafsir, terutama dikuatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, mengatakan bahwa asar, bekas yang dimaksud dalam ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum adalah bekas langkah mereka menuju kepada masjid. Dan kata Ibnu Abbas mengatakan sabab turunnya ayat ini pada ada qabilah Ansor, suku Ansor, bukan suku Madura, suku Ansor. Suku Ansor ini mengeluhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa jauhnya langkahnya dia menuju ke masjid. Rumahnya jauh dari Nur Hidayah, rumahnya jauh daripada Masjid Al-Barkah. Kemudian karena jauh daripada masjid, mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, rumah saya jauh Nabi dari masjid. Saya pengen bangun rumah dekat masjid.
Karena tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Kalau sudah dekat, harapan dia lebih sering lagi beribadah di masjid. Kemudian turunlah ayat ini, bahwasanya ditegaskan di dalam ayat ini, semakin dia jauh melangkahkan ke masjid, maka setiap langkah yang dia lakukan selalu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat kiraman katibain. Artinya tidak perlu lagi engkau pindah ke masjid, ke dekat masjid, karena langkah demi langkahmu yang engkau bekas-bekas itu loh, itu dicatat oleh malaikat, diganjar pahalanya lebih besar. Sehingga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, kepada sahabatnya pada saat itu, "Alla ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya." Apakah atau maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan? Oke ya Rasulullah, siap, pengen ya Rasulullah. Nah, ketika ditawarkan, sahabat pengen. Cuma kan begini kadang ibu-ibu itu bisa dilihat ya. Kalau jauh itu, kadang orang itu nyampe duluan ketimbang masjidnya itu dekat dengan kita. Contoh, nggak bicara orang lain, saya bicara saya sendiri, Bu. Kalau saya punya jadwal di Nur Hidayah, kan kedengaran tuh adzan tuh, atau jam tuh kelihatan. Mereka adzan, baru saya berangkat. Tapi kalau kayak tadi harus ke MM itu ngisi di Hitachi, harus berangkat jam 10 kurang itu udah berangkat. Nyampe ke sana jam 11, ya harus duduk dulu. Padahal kalau di masjid dekat rumah kita, mau adzan masih di rumah ada. Terutama kalau kajian, adzan masih di rumah. Karena kita tahu bahwa di sana itu biasanya 5 menit atau 10 menit baru sholat. Artinya kalau kita dekat dengan masjid itu belum tentu kita tambah rajin ibadahnya. Contoh, orang-orang Betawi, orang-orang sini itu biasanya kalau di kampung-kampung tuh Bu, biasanya melakukan ziarah keliling tuh Wali Songo biasanya kan, ke Ampel, ke Kudus dan sebagainya. Tapi saya punya famili dekat Ampel, saya tanya 1 tahun belum tentu ke Ampel. 1 tahun belum tentu ke Ampel. Artinya dekat itu bukan menjamin bahwa dia akan dekat pula, rajin pula untuk beribadah, untuk ziarah kepada orang-orang yang soleh. Begitu. Makanya ketika jauh bisa jadi itu lebih sering, apalagi langkah demi langkah ke masjid itu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin, baik buruk yang pernah dilakukan ditambahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanya Rasulullah, apakah mau enggak kalian dikasih tahu bagaimana amalan-amalan yang bisa menghapus dosa? Mau, kata sahabat. Baik, kalau mau. Yang pertama adalah selain menghilangkan dosa-dosa ini bisa mengangkat derajat. Ya, pastinya derajat di sisi Allah, juga di sisi manusia. Apa saja? Isbaul wudu' 'alal makari, menyempurnakan wudu ketika dia dalam keadaan tidak senang. Dingin, Bu. Dalam keadaan dingin pastinya akan malas megang air, Bu. Tapi dia sempurnakan wudunya. Tidak hanya mengambil fardu-fardunya, semua mulai sunnah, fardu, rukunnya semua dilengkapi.
Kita kan yang wajib hanya mengusap dalam wudhu itu kan 4, Bu. Muka, tangan, kepala, kaki. Tapi ketika wudhu walaupun kita tidak senangi, kita lakukan semua. Amat mados dan saqqa, menyela-nyela tangan, taslis bertiga-tiga. Kalau panjenengan dilakukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan. Yang kedua, memperbanyak melangkah ke masjid. Kalau ada acara di masjid, jangan malas, langsung jalan, langkah demi langkah ke masjid. Insyaallah Allah akan hitung. Selain itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, selain itu Allah angkat derajatnya. Yang ketiga adalah wantidaru sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Artinya setelah sholat maghrib dia diam, niat di dalam hatinya, saya nunggu sholat isya. Menunggu sholat setelah sholat itu Allah akan tinggikan derajatnya. Nggak apa-apa sambil nyuci piring, tapi niatnya ya. Yang membedakan adalah nih, sambil nyuci piring, sambil niat saya nunggu sholat biar saya nggak tidur sambil nyuci piring, sambil ngepel. Kalau duhur, bukan malam. Kalau duhur nunggu asar sambil ngepel. Ngepel sudah selesai, dipel dari belakang, habis selesai sampai belakang, di depan lagi, dipel depan belakang lagi, semuanya saking nunggu waktu sambil jangan lupa kalau ngepel sholatullah salamullah gitu ya. Jangan lupa. Enggak sholatullah enggak apa-apa. Magadir. Baik, kita lanjutkan. Wa kama qala alaihi salam. Wa kama qala alaihi salam, ini ya? Belum. Wa kama qala, wa kama, dan sebagaimana wa kama, dan sebagaimana wa kama, dan sebagaimana qala bersabda alaihi salam, siapa? Nabi Sawi. Sawi apa, Bu? Sallallahu alaihi wasallam, bukan SWT. Qala alaihissalam, qala bersabda siapa? Nabi Sawi, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang disabdakan beliau? Aqdamun nasi ajra fis salat ab'aduhum. Aqdamun nasi ajra, aqdamun nasi ajra, orang-orang yang paling besar pahalanya. Aqdamun nasi ajra, adapun orang-orang yang paling besar pahalanya, orang-orang yang paling besar pahalanya. Kita harus memperbanyak pahala, Bu. Takut pahala kita sudah sedikit terkikis sama kejelekan yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang mengikis kepada perkara-perkara amal-amal kita, sehingga utuh ketika kita dihadapkan kelak dengan Allah. Tidak ada yang menghapusnya. Amin Allahumma. Aqdamun nasi azra, adapun orang-orang yang paling besar pahalanya fis shalat, di dalam salat. Sebenarnya ini berlaku kepada para cowok-cowok. Suaminya, Bu, ajak ke masjid, papa masjid, papi masjid, bapak masjid, ya. Kalau ibu-ibu yang paling utama ya sholatnya di rumah. Aqdamun nasi ajra, adapun orang-orang yang paling besar pahalanya fis sholati, dalam sholat, ab'aduhum, ialah mereka yang paling jauh. Ab'aduhum ialah mereka yang paling jauh.
Ab'aduhum ialah mereka paling jauh mamsya perjalanannya, ab'aduhum ialah mereka yang paling atoh. Ngerti atoh? Saya aja nggak ngerti. atau jauh. Kalau Sunda Tepi. apa? Sama jauh itu tepi. Kambing. Tepi. Jangan-jangan lapar ini, kok ingat kambing. Tebi. Adapun orang-orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat adalah ab'aduhum, ialah mereka yang paling tebih. Aneh ya. Sami aja jauh juga Pak. Awas, jauh juga dipakai. Sami. Jauh juga ada sama bahasa. Oh, maksudnya jauh. Sami maksudnya. Sama. Iya. Dikirim sami itu jauh. Lombok. Apa jauh? Do'ok. Ab'aduhum ialah mereka yang do'ok. Do'ok. Mamsa perjalanannya ilal masjidi, tiang masjid, ke masjid, tang masjid. Jadi orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat itu ialah mereka yang paling jauh perjalanannya menuju ke masjid. Jadi ingat, suaminya ibu kalau pengen pahalanya yang banyak bilang, kalau nanya suaminya ke ibu-ibu, cuma banyak neng, kamu kan ngajinya double neng, sudah An-Nisa ke masjid setiap Jumat lagi ngaji, coba pahala apa yang bisa berlipat ganda? Tinggal dijawab sama panjenengan, tenang papi. Ada apa? Yaitu orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat, orang yang paling jauh langkahnya perjalanannya menuju ke masjid. Oh, itu masih sulit sayang, seumpamanya kata suaminya. Oh tenang papi, masih ada. Apa? Walladhi yantadirus sholata, walladhi dan orang yantadiruh yang menunggu. Siapa lagi? Yantadiruh yang menunggu. Yantadiruh yang menunggu as-sholata, sembahyang atau sholat. Walladhi yantadiruh, kita maknakan secara Indonesia saja biar enggak numpuk di kitabnya. Walladhi yantadiru sholata, dan orang yang menunggu sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Ba'da sholati, sawisi sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Walladhi, dan orang yang tadiru sholata, yang menunggu sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Sholat itu kalau ditranslate ke Indonesia sembahyang. Sembahyang. Hatta sehingga yusalliha ia mengerjakan sholat.
Yusolliha, ia mengerjakan sholat. Maksudnya ia itu adalah alladzi tadi yang menunggu sholat tadi itu, Bu. Hatta yusolliha, sehingga ia mengerjakan sholat. Hatta yusolliha, sehingga ia mengerjakan sholat ma'al imami, beserta imam. Ma'al imami, beserta imam. A'damu ajran. A'damu ajran, itu lebih besar pahalanya. A'damu ajran, itu lebih besar pahalanya. Hatta yusalliyaha, sehingga ia mengerjakan sholat ma'al imami, bersama imam. Ma'al imami, bersama imam. A'damu ajran, itu lebih besar pahalanya. Jadi menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, sehingga ketika datang sholat berikutnya itu orang itu bisa melaksanakan sholat bersama imam. Kalau jenengan sama suami, biasakan Bu, ajak suaminya berjamaah. Nggak apa-apa, nggak usah pakai suruh panjang-panjang. Cukup Al-Kausar, cukup Inna Atoina, cukup Qul Huwallah. Nggak apa-apa, mantap Bu. Sholat sama dengan suami itu mantap. Ajak sekali-kali. Pernah sholat bersama suami? Ngajak berjamaah sama suami belum? Pernah? Ya maksudnya bukan sholat buat sendiri-sendiri Bu. Maksudnya imamnya suaminya, jeneng. Kalau cuma beriringan di pinggirnya ya, maksudnya berjamaah. Kalau belum, oh itu sakral itu. Kalau belum itu. Kalau yang biasa, nah itu biasa Bu. Biasa kalau yang sudah mulai manten baru itu biasa. Tapi kalau sudah tua-tua begini ngajak suaminya, kakang, ayah anda, papi, yuk sholat bareng-bareng. Saya ingin bersamamu ini bukan hanya di dunia, papi, tapi juga di akhirat juga, papi. Ya, gimana Neng? Saya nggak bisa Fatihah Neng. Udah papi, pakai HP taruh depannya. Ya, nggak apa-apa Bu. A'damu ajra, itu lebih besar pahalanya kalau ibu habis sholat maghrib nunggu kemudian melaksanakan sholat berikutnya. Wah, suami saya nggak bisa diajak Ustaz. Tenang Bu, ajak waktu tidur. Bapak bilangnya begini, sebenarnya saya tidak ingin berpisah dengan kamu, papi, papa. Saya ingin ikut ke surga bersamamu, ingin menjadi di antara orang-orang bidadari itu. Biar saya jadi pemimpinnya, papi. Cuma, wah, mantap tuh Bu. Enggak betul Bu, betul bawa suami panjenengan ke akhirat, bawa ke akhirat. Oh, papi nggak bisa ngimamin, mami yang ngimamin. Balik. Kalau papi yang ngimamin gemes, papi pakai sarung, papi pakai mukena. Itu nggak akan bertahan lama itu kalau maminya yang ngimamin itu. Terus lebih besar pahalanya dari apa? Minalladzi, daripada orang. Minalladzi, dari orang, gitu aja. Minalladzi, dari orang. Minalladzi, dari orang. Minalladzi, dari orang. Yusolli yang sholat. Yusolli yang sholat. Anaknya siapa tadi kemarin? Yusolli yang sholat. Summa yanamu, kemudian ia tidur. Summa yanamu, kemudian ia tidur.
Summa yusolli, kemudian ia sembahyang. Minalladzi, dari orang, yusolli yang sholat, summa yanamu, kemudian tidur, kemudian ia tidur, summa yusolli, kemudian ia sholat. Jadi panjenengan menunggu waktu sholat itu nggak harus di masjid, Bu. Di rumah nggak apa-apa sama suami. Di rumah tidak apa-apa. Nunggu barengan suami sholat berdua. Kalau malu nggak bisa berarti takut kedengeran anak-anaknya. Malah suka disuruh ke masjid aja. Aku sholat di sini aja sama anak-anak gitu. Oh, jangan. Ada kenikmatan tertentu. Ke masjid itu, Bu. Ke masjid itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Ada malah yang lebih anu itu lagi, itu adalah sunnah muakkad. Hanya sekedar sunnah. Bermakmum di masjid itu hanya sekedar sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, paling tingginya. Enggak ada yang mengatakan fardu ain itu. Cuma kalau enggak ada yang ke masjid sama saya kan dia waktu fardu ain itu. Cuma ya bukan menggendorkan suami jenengan untuk tidak ke masjid, enggak. Maksudnya raihlah cinta itu karena Allah. Di mana panjenengan berinteraksi dengan suami itu melibatkan ibadah di dalamnya. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu ada 3 orang yang oleh Allah berikan kenikmatan bisa merasakan khalwatut ta'ah, bisa merasakan nikmatnya taat, bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang tersebut adalah: pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Kalau orang sudah mencintai Allah dan Rasulnya bisa melebihi daripada yang lain, maka dia sudah merasakan nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Jenengan anaknya lebih cinta kepada Allah daripada anaknya, lebih cinta kepada Allah daripada suaminya. Artinya jenengan mencintai Allah dan Rasulnya ini melebihi daripada segala-galanya. Orang yang begini, kata di dalam tafsir Al-Qurtubi, potensi oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Yang kedua adalah mencintai orang karena Allah. Mencintai orang karena jenengan cinta kepada anak pasti, cinta kepada suami pasti, walaupun kadang dipaksakan. Enggak ya? Enggak dipaksakan kan cinta sama suami? Cintai suami panjenengan. Cari yang lebih itu belum tentu. Cari yang lebih belum tentu. Kalau jenengan mencari yang sempurna, tidak akan ketemu. Bawain tempat minuman. Kayaknya takut nggak mampu. Oh nggak usah, kayak mampu. Nggak usah. Oh ini dibawa aja nih. Oh seneng nih kalau dingin. Oh nyampe mana ya? Cintai aku karena Allah. Ya gimana lagunya itu? Ya begitu. Hah? Jadi mencintai suami itu karena cinta kepada anak, karena cinta kepada orang tua, karena potensi panjenengan akan mendapatkan rasa nikmat itu, manisnya iman itu potensi mendapatkan panjenengan. Yang ketiga adalah orang menjauhi maksiat. Orang menjauhi maksiat, takutnya itu, takut melakukan maksiat itu seperti takutnya dia masuk ke nerakanya Allah. Jadi takutnya melakukan maksiat itu sama dengan dia ketika dimasukkan ke nerakanya Allah. Rasa takutnya, maka orang yang seperti itu oleh Allah sudah diberikan kenikmatan rasa iman, kenikmatan manisnya iman yang ada di dalam dirinya. Artinya dia meninggalkan maksiat itu karena takut sekali, sebagaimana ia takut ketika dimasukkan ke dalam
neraka. Jenengan api yang di sini tuh tidak ada apa-apanya ketimbang neraka, Bu. Jenengan saja takut itu megangnya itu. Takut terbakar. Apalagi masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi yang paling baik adalah panjenengan sholat kemudian menunggu, nggak apa-apa, Bu. Mesra-mesraan, nggak apa-apa. Maksudnya duduk bareng papi mami. Tapi kalau sudah tua kadang udah nggak mikirin itu kadang ya. Karena sudah besok harus nyiapin materi anaknya, sudah nyiapin baju anaknya, sehingga lupa hal-hal yang demikian. Makanya kadang saya itu ya mungkin jauh daripada saya, ibu lebih lama berkeluarga dibanding saya. Kadang anak-anak saya itu tinggal sama saya, kayak tadi pagi saya tinggal 3-3 jadi rumah, saya berangkat cari makan berdua semalam walaupun hujan-hujan. Kenapa? Ingin menumbuhkan rasa kasih dan sayang itu bersama keluarga. Sekali-kali berdua jalan, ajak anterin ke pasar. Tapi pasarnya dibawa ke sini sama ibu-ibu. Tahu-tahu dipanggil sama tukang sayur, Bu Fatimah. Bu Fatimah kata tukang sayur. Sudah siap nih papayanya. Ya. Jadi kalau tahu-tahu di sini, tahu-tahu pasarnya sudah pindah ke sini. Kalau saya kadang istri saya minta antar, saya antar. Ajak suaminya. Kalau nggak mau, nggak usah lanjut, Bu. Kalau nggak mau jangan dipaksa, marah suaminya. Yo. Wah, itu terlalu. Itu ya jangan begitu. Maksudnya aduh. Gampang nggak jawabnya buru-buru. Enggak. Ke pasar nggak jadi masak. Enggak. Maksudnya kalau dia hari ini nggak mau, ajak besok lagi. Apa? Saya tidak ingin seperti orang lain, tapi saya sebenarnya pengen sekali-kali diantar papa. Enggak hari ini, besok lagi. Betul-betul. Buru-buru. Kan ya belanjanya. Enggak, kalau saya karena saya kan bawa kesan kadang pegang HP sambil baca buku-buku, kitab-kitab. Bisa disamain sama Pak Ustadz. Enggak maksud, bukan begitu. Konteksnya memang berbeda, cuma caranya saja yang dibedakan. Kalau seumpamanya dia nggak pegang HP, nggak pegang apa, kasih bawain rokok yang suka rokok. Jadi rokoknya 1, kasih 2. Nggak apa-apa nyokok sama suami mah. Yang penting bisa berjalan bersama. Waruya fi tafsir asarahum, waruya dan diriwayatkan. Ini ternyata satu ayat itu banyak penafsirannya. Beda dengan tafsir yang saya biasa kayak tafsir Jalalain, kayak Ibnu Katsir itu biasanya seret. Terutama yang paling simpel itu tafsir Jalalain, biasanya langsung ditafsirin. Ini sudah ada berapa penafsiran ini di dalam Asarahum itu. Waruya dan diriwayatkan. Ya, satu sama lain itu memang tidak sama, Bu. Tapi biasanya ada orang laki-laki itu yang ada cenderung disukai. Biasanya suaminya itu betah kalau lagi ngapain begitu. Kalau seumpamanya lebih suka ngopi, berarti ibu-ibu siapin kopi, papa ayo ngopi ke pasar. Jadi kan di pasar ada taman itu indah. Jadi disiapin rokok, siapin kopi sambil nongkrong di taman. Yang gak makan Pak Ustadz. Kalian bawa itu tuh. Pulang lakunya tinggal pulang kan di taman. Waruya dan diriwayatkan di tafsir asarahum, di dalam tafsir lafaz asarahum, fi tafsir asarahum, di dalam tafsir asarahum.
yakni yaitu artinya di dalam tafsir Asharohum itu yaitu ma taraku min sunnatin, ma taraku apa yang telah mereka tinggalkan, ma taraku apa yang telah mereka tinggalkan, ma taraku apa yang telah mereka tinggalkan, min sunnatin dari perbuatan, min sunnatin dari perbuatan, min sunnatin dari perbuatan, hasanatin yang baik, min sunnatin dari perbuatan, hasanatin yang baik, hasanatin yang baik, salihatin yang soleh, hasanatin yang baik, salihatin yang soleh, ma taraku min sunnatin hasanatin hasalihah salihatin. Ketinggalan. Fa'umila kemudian diamalkan, fa'umila kemudian diamalkan, fa'umila kemudian diamalkan biha, fa'umila kemudian diamalkan apa sunnah hasanah itu, fa'umilah biha kemudian diamalkan apa sunnah hasanah itu, ba'da mautihim sesudah meninggal mereka, ba'da mautihim sesudah meninggal mereka, sesudah meninggalnya mereka. Sebenarnya ngajar ibu-ibu dan bapak-bapak itu enak. Jadi kalau suami istri itu enak. Contoh saya ngajak kepada ibu-ibu, ajak suaminya ke pasar. Pas ngajinya bapak-bapak jangan biarkan ibu-ibunya jalan sendiri. Jadi sebenarnya kita ingin pertemukan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam ruang lingkup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau belum melakukan itu berarti dia jarang-jarang ngaji. Enggak, ngajinya bapak-bapak cuma seminggu sekali. Jadi yang dimaksud dengan tafsir Asharohum ini adalah sesuatu yang telah mereka tinggalkan dari kebaikan-kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain setelahnya. Jadi jenengan buat acara kebaikan di RT 11 umpamanya, di Blok G umpamanya. Kemudian apa yang panjenengan lakukan ini kan bisa diteruskan oleh orang sesudahnya. Nah, yang dimaksud bekas itu yang ada di Asharohum ini adalah kebaikan yang soleh yang panjenengan lakukan di waktu hidupnya, kemudian setelah panjenengan wafat itu akan ada bekasnya. Ada bekas yang kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka kebaikan-kebaikan itu akan terus bisa dipahami gak Bu? Jenengan sumpamanya di An-Nisa tadinya enggak ada tahlilan, ada tahlil. Nah, jenengan wafat, na'udzubillah, namanya wafat siapa saja bukan cuma jenengan. Ketika jenengan wafat ternyata ini berlanjut sampai terus anak-anak jenengan, cucu-cucu jenengan. Setiap pahala amalan-amalan yang terus mengalir itu terus akan mengalir pula pahala kebaikan ini untuk panjenengan. Makanya jangan panjenengan itu
ketika ada kebaikan, ada orang yang mengajak kebaikan di sini, langsung siapa tahu itu akan terus terkenang, terus dilakukan. Tidak dilakukan ini, siapa tahu tetangga dengar pernah ada perilaku yang baik yang dilakukan di sini, kemudian dicontoh oleh orang lain, sehingga orang yang mencontoh itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Nah, terus kamaruwiyah, dipercepat. Kamaruwiyah, kama sebagaimana, kama sebagaimana, ruwiyah diriwayatkan, kama ruwiyah sebagaimana yang telah diriwayatkan atau yang diriwayatkan, kama ruwiyah sebagaimana yang diriwayatkan. Sebagaimana telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Sawi, anin Nabi, dari Nabi Sawi. Jadi ada riwayat yang datangnya ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayatnya ini? Man sanna sunnatan, man sanna, barang siapa yang mengerjakan, man sanna, barang siapa yang mengerjakan, sunnatan pekerjaan, sunnatan pekerjaan, sunnatan pekerjaan, man sanna, barang siapa yang mengerjakan sunnatan pekerjaan, hasanatan yang baik, hasanatan yang baik, orang yang mengerjakan pekerjaan yang baik, hasanatan yang baik, falahu ajruha, falahu ajruha, maka ia mendapat pahalanya. Falahu ajruha, maka ia mendapat pahalanya. Falahu ajruha, maka ia mendapat pahalanya. Wa ajruman, dan pahalanya orang. Wa ajruman, dan pahala orang. Wa ajruman, dan pahala orang. Amilah yang mengerjakan, amilah yang mengerjakan, biha pada sunnah hasanah, biha pada sunnah hasanah, biha pada sunnah hasanah, mim ba'dihi, sesudah ia meninggal dunia, mim ba'dihi, sesudah ia meninggal dunia, mim ba'dihi, sesudah ia meninggal dunia, min wairi ayyang kussah, min ghairi, tanpa, min wairi, tanpa, ayyang kussah, dikurangi, ayyang kussah, dikurangi, min ujurihim, dari pahala mereka itu, ayyang kussah, dikurangi, min ujurihim, dari pahala mereka itu, syai'un, sedikit pun, syai'un, sedikit pun. Jadi Nabi mengatakan, Bu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan,
maka pahalanya terus akan mengalir kepada dia. Pahalanya akan terus dan tidak cukup kepada itu, pahala itu terus mengalir kepadanya dan juga pahala dari orang yang mengerjakan setelahnya. Jadi kalau ada yang ngikutin jenengan setelah jenengan meninggal, maka kebaikan-kebaikan itu akan menjadi modal panjenengan, tambahan pahala panjenengan nanti di akhir. Tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala panjenengan. Jadi pahala panjenengan utuh, pahala dari orang lain juga dan pahala yang diberikan dari orang lain itu tidak mengurangi pahala daripada dia. Jadi pahalanya utuh, tapi jenengan akan diberikan pahala lain sebesar pahala daripada pekerjaan itu. Tapi sebaliknya, waman sanna, dan barang siapa yang mengerjakan, waman sanna, dan barang siapa yang mengerjakan, waman sanna, dan barang siapa mengerjakan sunnatan, pekerjaan, sunnatan pekerjaan, sayyi'atan yang buruk, man sanna, dan barang siapa mengerjakan sunnatan pekerjaan, sayyi'atan yang buruk, kalau orang mengerjakan pekerjaan buruk gimana? Kana alaihi wisruha, kana alaihi wisruha, maka ia akan memikul dosanya. Kana alaihi wisruha, maka ia akan memikul dosanya. Jadi kalau jenengan melakukan buruk, dosanya dipikul sama panjenengan, Bu. Tapi tidak cukup parguzo. Wa wisru man amila biha, wa wisru man, dan dosanya orang. Parguzonya nggak usah ditulis, nggak ada, Bu, ya. Nggak, takut ada yang poros. Tapi itu orang-orang sini kan baik-baik semua. Kana alaihi wizruha, maka ia akan memikul dosanya, wa wizruman, dan dosanya orang amila biha, yang mengerjakan sunnah sayyi'ah itu. Amila biha, yang mengerjakan sunnah sayyi'ah itu, artinya mengerjakan keburukan itu. Memba'dihi, sesudah ia meninggal dunia. Memba'dihi, sesudah ia meninggalkan dunia, sudah dead. Min ghairi, tanpa, min ghairi, tanpa, min ghairi, tanpa, ayang kuso, dikurangi, ayang kuso, dikurangi, ayang kuso, dikurangi, ayang kuso, dikurangi, min auzarihim, dari dosa-dosa mereka itu. Min auzarihim, dari dosa-dosa mereka itu, sayun, sedikit pun. Jadi kalau keburukan itu dia akan tetap memikulnya, tapi tidak cukup di itu, dia juga akan memikul keburukan daripada orang yang melakukan setelahnya. Lanjut sedikit ya, boleh? Nanggung sekali. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu
Wa kullu syai'in dan segala sesuatu. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami kumpulkan. Ahsainahu kami kumpulkan. Kullu syai' ini dikumpulkan. Ahsainahu kami kumpulkan. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami kumpulkan fi imamin mubin dalam kitab induk yang nyata. Fi imamin mubin dalam kitab induk. Jadi segala sesuatu itu telah dikumpulkan dalam kitab induk yang nyata di atas, Bu. Apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud dengan kitab induk yang nyata ini ay hafadnahu. Ay yakni hafadnahu kami memeliharanya. Hafadnahu kami memeliharanya. Hafadnahu kami memeliharanya. Hafadnahu kami memeliharanya. Wa adadnahu dan menghitungnya. Wa adadnahu dan menghitungnya. Wa adadnahu dan menghitungnya. Hafadnahu kami memeliharanya. Wa adadnahu dan menghitungnya. Wa bayyanahu dan menjelaskannya. Wa bayyanahu dan menjelaskannya. Wa bayyanahu dan menjelaskannya. Wa bayyanahu dan menjelaskannya fi lauhil mahfudz dalam lauhil mahfudz. Fi lauhil mahfudz dalam lauhil mahfudz. Lauhil mahfudz itu tempat di atas. Nanti kita akan pembahasannya di bulan depan. Fi lauhil mahfudz di dalam lauhil mahfudz yaitu laisa tidak ada syai'un sesuatu makhfiyan yang tersembunyi. Makhfiyan yang tersembunyi. Makhfiyan yang tersembunyi an ilmina dari ilmu kami, dari pengetahuan kami. An ilmina dari pengetahuan kami. Makhfiyan yang tersembunyi an ilmina dari ilmu kami atau pengetahuan kami. Sadaqallahul adzim. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.